Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang data flow diagram dari modul 2 Lab Sistem Informasi Manajemen 2022. Nah, untuk anggota kelompok 5 season ini itu sendiri ada saya sendiri, Muhammad Syafendi, MPM 2003 201 1134 dan Sinta Dwi Octavia, MPM 2003 211 0022. Baik, langsung saja untuk yang pertama, latar belakang dan studi kasus. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perancangan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi untuk memecahkan masalah bisnis sebagai biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Dalam laporan praktikum ini membahas tentang suatu sistem data flow diagram untuk membahas mengenai suatu pembelian cat yang berupaya untuk memudahkan dalam proses pembelian, di mana DFD sebagai alat pembuatan model pendukung untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan digambarkan dalam suatu diagram data yang menggunakan alat bantu, yaitu aplikasi Power Designer. Nah, untuk studi kasusnya, sebuah toko usaha dagang murah melakukan pembaharuan sistem untuk memperoleh informasi perincian tentang pembelian cat serta untuk mengetahui total pembayaran untuk pembelian cat dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Serta tentukan data flow diagramnya. Next. Untuk rumusan-rumusan dan tujuannya, yaitu yang pertama ada untuk menjelaskan pengertian DFD, yang kedua praktikan mampu menganalisis DFD sesuai dengan studi kasus yang diambil, yang keempat untuk mengetahui entitas dari sebuah studi kasus sistem informasi pembelian cat, yang kelima untuk mengetahui output dari DFD pada masing-masing proses setiap entitas. Next. Nah, untuk yang pertama, apa itu DFD? Nah, untuk pengertian DFD sendiri adalah suatu modeling tools yang memungkinkan sistem analis menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja, proses, dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh penghubung yang disebut alur data. Next. Adapun fungsi DFD yang pertama, membantu para analis sistem meringkas informasi tentang sistem, mengetahui hubungan antara subsistem, membantu perkembangan aplikasi secara efektif. Yang kedua, DFD berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dengan analis sistem. Yang ketiga, dapat menggambarkan sejumlah batasan otomasi untuk mengembangkan alternatif sistem fisik. Next. Nah, untuk selanjutnya ada simbol-simbol DFD. Yang pertama, terminator, data storage, proses, dan alur data. Nah, bisa dilihat pada slide yang ini, simbol-simbol dari DFD. Next. Selanjutnya ada penggambaran DFD. Yang pertama, diagram level 0. Nah, diagram level 0 ini merupakan dekomposisi dari program konteks, gambaran bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entity. Yang kedua, diagram level 1. Diagram ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0 atau level 0. Level 1 menunjukkan proses-proses utama yang terjadi di dalam sistem yang sedang dibangun. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah untuk cara pembuatan DFD. Nah, yang pertama kita ke file ya, teman-teman. Pertama kita ke file, terus kita ke new model. Terus ketik data flow diagram. Oke. Bentar, masih loading. Untuk proses yang pertama, kita membuat entitas diagram konteks. Klik yang ini, external entity. 1, 2, 3,
4, 5. Oke, habis itu kita kasih nama penjual, pembeli, ini, terus yang ini reservasi. Oke, yang terakhir tagihan. Dihitung setelah diagram kota terjadi, kita membuat relasi tanggal baliknya. Oke, terus kita ini kasih proses tengah satu. Untuk prosesnya bisa dinamakan sistem informasi penjualan cek. Terus ini proses. Terus kita membuat itu ya teman, relasi tanggal baliknya. Dan seperti ini terus untuk sistem informasi sama chatnya juga. Sistem informasi sama reservasi. Terus reservasi sama sistem jualan. Tagihan sama ini. Oke. Habis itu kita memberi nama itu. Bentar. Nah, setiap entitas ini terus diberi nama. Untuk namanya itu ada input data diri pembeli. Oke. Dan ini masih data diri pembeli. Dan untuk prosesnya kita ulangi semua proses untuk sistemnya, untuk alurnya ini kita kasih nama semuanya teman-teman, dan habis itu kita tampilkan formatnya untuk memberikan namanya ke format atau Ctrl T juga bisa, ke konten, habis itu ke nama. Terus kita oke. Nah, ke nama sih oke. Ini namanya input informasi penjual. Oke. Terus namanya berdasarkan ini masih aja.
Yang ini input informasi penjual. Oke. Terus kita maaf. Dan terus ke konten lagi, terus ke nama. Oke. Untuk yang ini kita namai input informasi chat. Informasi chat. Untuk yang ini informasi ketersediaan. Yang ini informasi ketersediaan juga. Informasi ketersediaan. Terus oke. Yang ini input informasi ketersediaan. Ini informasi tagihan. Oke. Kita tanyakan namanya semuanya. Oke. Oke. Oke teman-teman. Semuanya dikasih nama ya biar jelas. Maaf ada kesalahan. Oke, kita akan profil lagi. Nah, jadi ini sudah ada hubungan timbal baliknya atau membuat variasi timbal baliknya, dan saya tentukan jadi cara membacanya seperti ini. Jadi sistem informasi penjualan saat itu memberikan data diri pembeli ke pembeli, memberikan informasi data diri ke pembeli. Selanjutnya kita akan membuat VFD level 1. Jadi caranya kita klik kanan di sini, terus kita pilih open diagram. Oke, bentar, seperti ini. Kita atur. Nah, kita kasih sistemnya ini nanti ada 5. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sama kelima. Oke. Bentar teman-teman. Untuk setiap sistem ini ada yang namanya data store. Data store yang pertama, data store yang kedua, data store yang ketiga, data store yang keempat, data store yang kelima. Habis itu kita memberikan timbal baliknya seperti ini, terus timbal baliknya seperti ini. Semuanya dikasih timbal balik teman-teman ya. Nah, seperti ini, seperti ini,
Terus ini juga. Nah, ini terus jangan lupa untuk ininya sama data store juga dikasih alurnya. Nah, oke. Habis itu, maaf ini ada kesalahan. Kita kasih nama untuk alurnya ini ya teman-teman. Kita juga kasih nama untuk sistemnya ini. Dan untuk yang ini kita biarin aja untuk diagram konteksnya ini. Terus saya akan memberikan contoh untuk tampilan dari diagram yang sudah jadi. Oke. Bentar ya teman-teman. Nah, ini adalah seperti diagram level 0 yang tadi. Ini sudah jadi untuk proses pembuatannya lama, jadi saya persingkat aja. Jadi ini ada untuk setiap alurnya ini dikasih nama, untuk setiap entitasnya ini juga, untuk file penyimpanannya ini juga dikasih nama, dan untuk penamaan sistemnya ini tidak boleh samain teman antar sistem, dan untuk alurnya ini juga tidak boleh sama antar setiap alur. Nah, setelah jadi seperti ini, kita pertama kita harus dikompos terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita kembali yang ke DFD yang tadi yang belum jadi. Nah, untuk membuat DFD level 1, kita dikompos. Proses terlebih dahulu ini sebagai contoh aja ya. Terus habis itu di open diagram. Seperti ini. Nah, jadi ini untuk nantinya kita kasih prosesnya lagi. Habis itu kita juga kasih alurnya. Seperti ini. Ini alurnya itu teman. Terus seperti ini. Terus ini nanti dikasih nama juga, teman, disesuaikan lagi. Dan untuk dikompos DFD 1 yang sudah jadi atau sudah lengkap akan saya tunjukkan di DFD yang setelah saya buat. Jadi seperti ini. Nah, kita akan lihat tampil DFD level 1 yang sudah bagus tampilannya. Kita klik kanan terus di open diagram. Nah, jadi seperti ini. Ini tampilan yang kelengkapan administrasi. Untuk yang kelengkapan proses pembelian. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya. Ada penjual, ada cat juga, ada proses yang telah dipilih. Oke, kita aja. Nah, untuk proses kesediaan, tampilan diagramnya seperti ini, ya teman-teman. Untuk pembuatannya ya sama kayak tadi. Nah, habis itu ke proses ketersediaan atau diagram. Nah, ini yang seperti tadi ya teman, yang saya contohkan cara pembuatannya. Nah, ini ada bagian, ada prosesnya, ini diberi nama juga. Data store-nya ini juga diberi nama, dan untuk rapi-rapinya ini nanti disesuaikan dengan kita. Dan yang terakhir ada proses pembayaran. Untuk tampilan diagramnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah 5 DFD level 1 ya teman-teman. Dan untuk pembuatannya sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi kita hanya perlu teliti aja. Karena proses pembuatannya lama, jadi saya persingkat aja teman-teman biar teman-teman nggak bosan untuk melihat video dari saya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya saya akan memberikan tentang analisis pembahasannya. Jadi setelah kita membuat DFD konteks, DFD level 0 sama DFD 1,
Untuk analisa pembahasannya pada DFD konteks, sistem informasi penjualan cat toko Udeura terdapat 5 entitas dan suatu proses. Entitasnya yaitu pembeli, penjual cat, ketersediaan, dan tagihan. Yang mana pada entitas pembeli dengan proses sistem informasi penjualan cat memiliki relasi timbal balik yaitu input data dari pembeli dan informasi data dari pembeli. Penjual dengan proses sistem informasi penjual cat memiliki relasi timbal balik yaitu input informasi penjual dan informasi penjual cat dengan proses sistem informasi penjualan cat memiliki relasi timbal balik yaitu input informasi ketersediaan dan input informasi ketersediaan. Contoh tagihan dengan proses sistem tagihan dan proses penjualan cat memiliki relasi timbal balik yaitu input informasi tagihan dan informasi tagihan. Nah, selanjutnya untuk pada DFD level 0, sistem informasi pembelian cat terdapat 5 entitas. 5 proses, dan 5 data store. Nah, entitas pada sistem pembelian cat antaranya itu pembeli, penjual, cek, ketersediaan, dan tagihan. Dan prosesnya pada sistem informasi penjualan cat antara pembeli dengan penjual yaitu proses administrasi. Antara penjual dengan cat yaitu proses pemilihan cat. Antara cat dengan bahan baku yaitu proses periksa ketersediaan, dan antara ketersediaan dengan tagihan yaitu proses pembengkasan, dan antara tagihan dengan pembeli yaitu proses pembayaran. Untuk selanjutnya pada DFT level 1 dari proses di kampus proses dari administrasi terdapat 2 entitas, 1 proses dan 1 data store. Dimana entitasnya yaitu pembeli dan penjual, proses yaitu administrasi, dan data store yaitu file data dari pembeli, yang mana terdapat relasi pembeli antara entitas pembeli dengan penjual yaitu pengisian formulir pembeli cat dan formulir pembeli cat. Relasi timbal balik di antara proses administrasi dengan entitas penjual yaitu data dari pembeli dan validitas data, serta relasi antara proses administrasi dengan data store file data diri pembeli yaitu disimpan. Nah, untuk analysis version DFD 1 ini ada teman-teman. Jadi untuk analisanya ini juga sama seperti ini. Nanti untuk analisis proses decompose untuk chat, untuk ketersediaan, untuk pemberkasan sama pembayaran juga seperti ini untuk analisis pembahasannya. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu data flow diagram atau DFD merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Dengan adanya data flow diagram, maka pemakaian sistem yang kurang memahami di bidang komputer dapat mengerti sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, jika ada permasalahan sistem penjualan cat tidak berkaitan yaitu pembeli, penjual cat, dan tagihan. Semua data tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Untuk kesimpulan yang ketiga, setelah dekomposisi akan terbentuk proses yang lebih rinci dari sistem perincian tentang pembelian cat disebut DFD level 0. Proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan proses yaitu proses administrasi, periksa pilihan, periksa ketersediaan, proses pemberkasan, dan proses pembayaran. Yang keempat, dari hasil output modul ini dihasilkan diagram konteks DFD 0 dan DFD 1, di mana diagram konteks pada sistem penjualan cat berisikan hubungan timbal balik di mana terdapat 5 alur yang mempunyai hubungan timbal balik dengan sistem informasi penjualan cat yaitu pembeli, penjual cat, ketersediaan, dan tagihan. Pada diagram level 0 terdapat 5 proses, 5 entitas, dan 5 data store. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari kelompok 5 dari Sandin tentang DFD level 0 penjualan cat, dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita sampaikan. Untuk kurang jelas dari video ini, teman-teman bisa komen di bawah ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.